Kita awali informasi pertama, pemirsa aksi penggerebekan arena judi Sabung Ayam di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Polisi harus melepaskan tembakan ke udara saat para pelaku nekat melarikan diri ke hutan. Kocar-kacir peserta judi sabung ayam terjadi saat aparat gabungan dari unit Resmo Polres Pangkep dan Polsek Mandale menggerebek arena judi sabung ayam yang terletak di atas gunung di Desa Mandale, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan aktivitas tersebut. Dalam penggerebekan arena judi sabung ayam, petugas tidak berhasil menangkap pelaku. Namun 9 ekor ayam aduan berhasil diamankan sebagai barang bukti. Arena judi yang berdiri di atas tanah perbukitan langsung dibongkar dan dibakar di tempat. Aksi penggerebekan ini dilakukan setelah polisi menerima laporan dari warga yang resah dengan kegiatan judi sabung ayam yang cukup tersembunyi, berada di atas gunung dan jauh dari pemukiman warga yang membuat sulit dipantau aparat. Sampai di TKP sempat mengeluarkan tembakan sebanyak 2 kali. Pada saat mendengar tembakan, masyarakat yang berkumpul langsung membubarkan diri. Jadi pada saat kami tiba di TKP, hanya mendapatkan beberapa barang bukti. Untuk kepentingan penyelidikan, ayam aduan yang berhasil diamankan dibawa ke Mapolres Pangkep sebagai barang bukti. Polisi berharap kerjasama dari warga untuk terus melaporkan jika menemukan aktivitas serupa. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin Anyus melaporkan. Seorang anggota polisi Polda Nusa Tenggara Barat Brigadir Nur Hadi tewas dibunuh wanita dan 2 anggota polisi. Pelaku pembunuhan 2 anggota polisi berpangkat perwira. Setelah mendapatkan tekanan publik dan penanganannya dinilai berjalan alot, Polda Nusa Tenggara Barat melakukan konferensi pers penetapan tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat, dinilai janggal. Dugaan pembunuhan Brigadir Nur Hadi setelah polisi melakukan serangkaian pemeriksaan dan otopsi jenazah korban. Ada bekas luka di sekujur tubuh dan mengalami patah tulang di bagian leher. Luka-luka yang ada pada permukaan tubuh dari jenazah itu merupakan luka-luka antemortem. Luka-luka yang terjadi menjelang kematian dari korban itu. Bentuknya banyak, ada luka lecet girus, luka memar, ada luka robek. Distribusinya ada di kepala, ada di tengkuk, kemudian ada di punggung, kemudian juga ada di kaki, terutama di kaki bagian kiri. Modus para tersangka menghabisi nyawa korban karena diduga motif cemburu dan tersinggung. Tersangka sekarang yang 2 orang tersangka masih ada di Polda NTB dan dia kooperatif, dan mereka kooperatif untuk hadir setiap hari melaporkan diri kepada penyidik. Dan satu kenapa ditangkap, melanjutkan, kenapa ditahan, yang inisial M, karena ini berdomisili di luar kota. 3 tersangka pelaku pembunuhan Brigadir Nur Hadi dijerat pasal berlapis, terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Seorang pria menanam pohon ganja di pot belakang rumah di Jember, Jawa Timur untuk dikonsumsi. Polisi menangkap pelaku setelah mengetahui mengeringkan daun ganja. Sat Narkoba Polres Jember melakukan penggerebekan di rumah seorang warga Gumuk Mas yang menurut laporan masyarakat melakukan aktivitas menanam pohon ganja. Saat digerebek, pelaku tak bisa berkutik lantaran polisi menemukan 6 pohon ganja yang ditanam dalam pot bunga di halaman belakang rumahnya. Pohon ganja ditaruh di bawah tembok tinggi belakang rumahnya. Bibit pohon ganja didapat dari temannya di Pulau Bali. Usai panen, dikeringkan dan ganja dikonsumsi. Narkotika jenis ganja, yakni ganja pohon, ya ini 6 batang pohon, sebagaimana disaksikan rekan-rekan di depan. Ganja kering 222,64
gram ganja. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penjamretan kalung emas menimpa seorang perempuan lanjut usia di Jalan Desa Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Korban yang berjalan sendiri dijamret kalungnya oleh dua pengendara sepeda motor yang melintas. Dalam rekaman CCTV terlihat Nenek Sumaiyah, 60 tahun warga desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berjalan sambil membawa gas melon. Saat itulah dari belakang muncul dua pengendara motor yang langsung mengambil kalung korban. Korban sempat berteriak minta tolong. Bahkan pengendara motor yang mendengar teriakan nenek sempat mengejar kedua pelaku. Namun sayangnya mereka berhasil kabur ke arah jalan desa menuju ke wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Orang luar terus saya Didorong. ya didorong dari belakang, terus saya noleh. Karena saya noleh terus lalu ada lagi motor terus jambret Apa itu dia? kalung saya Bu, beratnya kalungnya berapa, Bu? 4 gram kali. Akibat aksi jambret ini korban kehilangan kalung seberat 4 gram. Kalung ini merupakan hasil menabung selama puluhan tahun, sehingga korban merasa sangat kehilangan benda berharga tersebut. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia di Kawah Sunan Ibu, Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi sang pendaki berangsur membaik usai dirawat di klinik setempat. Masuk, seorang masuk. Masuk. Aparat Polsek Ciwidey mengevakuasi remaja putri RM 16 tahun asal Subang yang mengalami hipotermia di Sunan Ibu Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses evakuasi diselimuti kabut tebal dan hujan. Personil polisi dibantu mobil Ranger berhasil mengevakuasi dan membawanya ke klinik terdekat guna penanganan medis. Sebelumnya kepolisian dari sektor Ciwidey mendapati laporan dari pengelola objek wisata yang mendapati remaja putri yang tengah hiking atau pendakian di puncak Sunan Ibu Kawah Putih, Rancabari, Kabupaten Bandung. Sesampai di sana ditemukan seseorang perempuan ya, inisialnya RM, ini masih 16 tahun, yang benar saja mengalami hipotermia dalam kondisi sudah hampir pingsan. Segera langsung dibawa ke klinik terdekat dan alhamdulillah ini berhasil diselamatkan. Usai dirawat, RM dijemput pihak keluarga. Petugas mengimbau kepada pengunjung atau wisatawan yang akan melakukan hiking di wilayah Bandung Selatan agar melihat cuaca dan perbekalan serta kondisi fisik yang sehat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.